Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua umat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur kembali diberikan Tuhan kesempatan untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Untuk renungan Minggu tanggal 12 Februari tahun 2022 yang menurut kalender gereja GBKP dinamakan Minggu Sexagesima. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa, kita siapkan hati kita. Ya Allah Bapa yang berkuasa dalam kehidupan kami mengucap syukur Tuhan. Kesempatan ini Tuhan beri untuk kami bisa dikuatkan kembali menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kami dengan kekuatan firman-Mu. Bekerjalah Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, terkhusus di dalam hati hamba-Mu untuk menyuarakan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu dan semakin mampu menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ke dalam tangan-Mu kami berserah, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes. Kita akan membaca kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat 22 sampai ayat yang ke-42. Kita akan membaca firman Tuhan yang melandasi renungan kita, Yohanes 10 ayat 22 sampai ayat 42 dengan judul perikop Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang Kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui
dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Sampai demikianlah firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita dengan tema Yesus teguh menghadapi penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasakan ditolak? Pernahkah saudara ditolak, dimusuhi, atau mungkin direndahkan? Kalau pernah, bagaimana rasanya? Tentu ada rasa kecewa, sedih, marah ketika kita ditolak, dimusuhi, dan bahkan direndahkan. Ada suatu kisah, seorang anak muda mengambil pendidikan jurusan pertanian dengan harapan bahwa dia bisa membangun sektor pertanian di kampung halamannya dengan ilmu pendidikan yang dia terima di bangku perkuliahan. Singkat cerita, si anak muda telah lulus master pertanian S2 dengan nilai yang sangat memuaskan. Ia juga mempunyai segudang prestasi oleh karena ia banyak melakukan riset, penelitian, percobaan. Sehingga ia juga sering diundang menjadi narasumber. Maka suatu hari ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya untuk melanjutkan cita-citanya yang utama, yaitu membangun pertanian di kampung halamannya. Beberapa kali ia mengadakan semacam penyuluhan, penyuluhan bagi para petani di kampungnya, untuk dia membagikan ilmu kepada para petani tersebut, yang notabene adalah sanak saudaranya juga. Tetapi bukannya disambut dengan sukacita, dengan ungkapan syukur, melainkan dia dicibir, dihina, direndahkan habis-habisan oleh saudara-saudaranya yang merupakan petani di kampung halamannya. Karena menurut para petani yang adalah saudara-saudaranya itu, mereka jauh lebih tinggi pengalamannya dibandingkan si anak muda. Karena mereka jauh lebih dulu terjun di bidang pertanian daripada si pemuda tersebut. Dan pengalaman mereka sudah tidak diragukan lagi di bidang tersebut. Apa yang terjadi? Niat baik dibalas dengan penolakan. Keinginan si anak muda ditolak mentah-mentah. Niat baiknya ditolak karena dianggap dia belum berpengalaman secara praktek seperti para petani yang ada di kampung halaman. Itu tantangan terbesar si anak muda untuk meneruskan cita-citanya membangun pertanian di kampung halamannya sendiri. Adakah dari saudara yang punya pengalaman serupa? Mungkin di bidang lain, kita pernah ditolak, direndahkan habis-habisan. Lalu bagaimana sikap saudara dalam menghadapinya? Mari kita belajar dari Tuhan Yesus melalui nats renungan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Yohanes yang telah kita baca ini termasuk bagian dari Injil Sinoptik. Injil Sinoptik yaitu Matius, Markus, Lukas. Tetapi Injil Yohanes ini mempunyai gaya dan struktur yang berbeda, di mana Injil ini lebih menekankan sifat kemanusiaan Yesus sekaligus keilahian Yesus. Ini diungkapkan sangat jelas dimulai dari pasal yang pertama. Bisa kita lihat
Dalam pasal yang pertama ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini mau menyatakan bahwa Yesus itu menjadi manusia, diam di antara manusia. Kemudian pada mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, khususnya mujizat pertama yang dilakukan Yesus di pesta perkawinan di Kana, itu menunjukkan sifat keilahian Tuhan Yesus. Termasuk di dalam mujizat-mujizat lainnya yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu menyembuhkan anak pegawai istana, menyembuhkan orang sakit di kolam Bethesda, mencelikkan mata orang buta. Bahkan Yesus juga memberi makan 5.000 orang. Selain itu, di dalam Injil Yohanes ini, Yesus juga diceritakan sering memakai contoh kehidupan sehari-hari di dalam mengajarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya mudah dimengerti oleh orang-orang pada waktu itu. Misalnya, salah satu contoh, Yesus mengangkatkan kisah gembala dan domba-domba. Di pasal 10 ini, Yesus mengajar bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dia menyebut dirinya gembala yang memberikan nyawa bagi para domba. Sedangkan seorang upahan itu bukan gembala, di mana ketika dia melihat serigala datang, ia akan meninggalkan domba-domba itu lalu lari menyelamatkan diri. Tetapi Yesus sebagai gembala yang baik, dia menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-domba. Yesus tahu bahwa mata pencarian dominan ketika itu adalah peternakan dan pertanian. Kebanyakan orang Yahudi ketika itu memelihara domba. Maka Yesus mengangkatkan contoh gembala dan domba untuk menyatakan kehadirannya di dunia, untuk melindungi domba-domba dalam arti orang-orang percaya. Saudara dikasih Tuhan, perkataan-perkataan Yesus tersebut yang menyatakan dirinya adalah gembala yang baik, tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Sebagian tidak percaya, namun sebagian percaya bahwa Yesus itu berkuasa, apalagi setelah melihat berbagai tanda mujizat yang Yesus kerjakan. Lalu dalam suatu perayaan pentahbisan Bait Allah di Yerusalem yang dinamakan perayaan Hanukkah, perayaan yang dilakukan setiap tahunnya untuk mengingatkan orang-orang Yahudi akan hari penyucian Bait Allah, di mana dahulu Bait Allah pernah dikuasai bangsa asing, bangsa Syria di bawah pemerintahan Raja Antiochus keempat. Dalam perayaan ini orang-orang Yahudi berkumpul bersama-sama. Dia juga mempersembahkan korban sekaligus menyembah Tuhan Allah. Ketika itu Yesus juga berada di Bait Allah. Lalu ia dikelilingi oleh orang-orang banyak, orang-orang Yahudi yang berkumpul ketika itu dan berkata, "Berapa lama lagi kah Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias itu, katakanlah terus terang kepada kami." Itu pertanyaan, desakan dari orang-orang Yahudi. Lalu kata Yesus, "Aku sudah memberitahu, tetapi engkau tidak percaya." Bisa kita lihat bahwa di dalam kisah-kisah yang ada di dalam kitab Yohanes ini, Yesus sudah berkali-kali menyatakan dirinya, identitasnya, kuasanya, bahwa dialah anak Allah, dia adalah gembala. Bahkan di dalam pasal 8 ayat 12 pun Yesus menyatakan dirinya sebagai terang. Dengan jelas Yesus menyatakan siapa dirinya. "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Pasal 8 ayat 12. Tetapi orang-orang Yahudi itu masih juga bertanya. Tandanya bahwa mereka tidak percaya. Dan Yesus tahu bahwa orang-orang tersebut ragu.
meragukan Yesus adalah Mesias. Meski sudah berkali-kali dinyatakan, berkali-kali Tuhan Yesus menyatakan kuasanya juga melalui mujizat. Meski mereka juga sudah melihat berbagai tanda mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang tidak biasa, mereka masih juga ragu dan tidak percaya. Itulah sebabnya Yesus menyebut mereka, engkau bukan domba-dombaku. Karena domba-dombaku pasti mendengar suaraku dan mengikut aku. Apa artinya? Saudara yang dikasih Tuhan, ini, ungkapan ini Tuhan Yesus katakan sebagai bukti bahwa mereka itu tidak percaya. Mereka itu belum mengikut Yesus. Sehingga mereka sama sekali tidak mengerti akan ungkapan dan maksud penyataan Tuhan Yesus. Akibat ketidakpercayaan tersebut, mereka malah menganggap Yesus menghujat Allah karena menyamakan diri dengan Tuhan Allah. Prinsip yang mereka pegang adalah hukum Taurat, di mana tidak ada Allah lain selain Tuhan Allah. Mereka percaya itu, dan mereka belum bisa percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, meski sudah melihat berbagai tanda mujizat. Untuk itu, Tuhan Yesus menyatakan bahwa melalui mujizat-mujizatnya, melalui pekerjaan-pekerjaan Allah yang ia nyatakan, nyatalah bahwa Bapa ada di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Dengan tujuan supaya mereka bisa percaya melalui pekerjaan-pekerjaan Allah, bahwa melalui pekerjaan mujizat itulah Tuhan Allah bekerja melalui Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Respon mereka lagi-lagi marah dan malah mencoba menangkap Yesus. Dengan kata lain, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus ditolak. Yesus ditolak, bahkan diancam. Dia hendak dilempari batu dan akan ditangkap oleh orang-orang Yahudi yang ada ketika itu berkumpul. Sehingga ketika itu Yesus pergi menyingkir ke seberang Yordan, tempat di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes dahulu. Dan di situ banyak orang-orang yang percaya Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya kalau saudara pikirkan, apakah tidak bisa Tuhan Yesus melawan orang-orang banyak itu yang ingin melempari dia itu dengan cara menunjukkan kuasa yang dahsyat? Tidak bisakah Tuhan Yesus melawan mereka dengan melakukan mujizat-mujizat seperti misalnya ada gempa, ada gelap gulita seketika, atau dengan cara-cara spektakuler lainnya? Bisa saja kan ya? Tuhan Yesus bisa saja melawan orang-orang banyak itu, melakukan tanda mujizat yang membuat mereka tercengang, yang membuat mereka ketakutan. Tetapi Yesus tidak melakukan hal itu, karena mereka dari awal sudah tidak percaya. Maka sia-sialah melakukan apapun untuk bisa membuat mereka percaya. Ini mengingatkan kita bahwa berdebat dengan orang yang tidak percaya, meski sudah diberitahu, itu sia-sia, useless, sama sekali tidak berguna. Kita hanya akan buang-buang tenaga, kita hanya akan buang-buang waktu menghadapi orang-orang yang keras kepala, yang ngeyel ya. Mungkin ada dari kita yang pernah menghadapi orang-orang yang demikian, sudah diberitahu tetapi tidak percaya juga. Mari meneladani sikap Yesus. Ketika kita sudah mencoba berkali-kali untuk memberitahu seseorang tentang kebenaran, tetapi gagal juga, tidak juga dipercaya, maka pergilah, tinggalkan. Karena tidak perlu melakukan kekerasan untuk membuat orang lain percaya kepada kita. Akan ada saatnya setiap orang akan dibukakan mata penglihatannya, mata batinnya.
Itu sebabnya Yesus bertolak ke Yordan, seberang Yordan. Tetapi di situ malah apa yang terjadi? Malah banyak orang-orang yang mengikut Yesus. Keadaan ditolak, dimusuhi, atau yang dalam istilah sekarang dikenal dengan dibully. Keadaan tersebut itu merupakan salah satu penderitaan. Itu salah satu penderitaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Dia ditolak oleh kaumnya sendiri, bangsanya sendiri. Siapapun kita pasti pernah mengalami penderitaan, atau juga pernah ditolak, dimusuhi. Meski bentuknya berbeda-beda, tidak sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Penderitaan itu bisa datangnya dari diri kita sendiri, bisa juga dari luar diri kita. Misalnya dari lingkungan tempat kita tinggal, dari keluarga kita sendiri, dari teman kita sepersekutuan. Ya. Contoh untuk penderitaan yang muncul oleh karena diri kita sendiri. Ketika kita sudah diberitahu bahwa kita mengidap satu penyakit, tetapi kita terus memaksakan diri untuk bekerja karena rasa tanggung jawab kita, akhirnya kita harus dirawat di rumah sakit. Kita lemah oleh karena memaksakan diri. Itu penderitaan yang datangnya dari diri kita sendiri. Penderitaan yang datangnya dari luar, misalnya di dalam suatu usaha menegakkan keadilan, menyatakan sebuah kebenaran, ya, baik di lingkungan masyarakat, di keluarga kita sendiri, kita bisa jadi dimusuhi, kita bisa jadi dijauhi. Itu juga adalah penderitaan. Ingat kisah si anak muda yang ingin membangun pertanian di kampung halamannya. Dia malah ditolak mentah-mentah. Cita-citanya ditolak. Niat baiknya tidak mendapat sambutan. Itu pun penderitaan. Penderitaan bisa dirasakan oleh siapa saja. Bahkan raja sekalipun bisa saja menderita. Seperti yang dialami oleh pemazmur, yaitu Daud. Di dalam Mazmur 69 ayat 5-9. Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi dia juga mengalami penderitaan. Orang yang dekat dengan Tuhan juga bisa menghadapi penderitaan. Di mana Daud berkata, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan itu lebih banyak daripada jumlah rambut di kepalaku. Itu juga penderitaan. Dibenci oleh orang-orang tanpa alasan, itu pun penderitaan. Maka kata Daud, oleh karena engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Artinya Daud diasingkan oleh karena kedekatannya dengan Tuhan Allah. Mungkin bisa jadi kita juga pernah mengalami penderitaan yang dirasakan oleh Daud. Di dalam melakukan firman Tuhan, di dalam mempertahankan iman kita, kita bisa dijauhi, dimusuhi, bahkan bisa juga direndahkan. Itu penderitaan. Lalu apakah penderitaan-penderitaan lainnya yang kita alami saat ini? Memasuki tahun ini, kita selalu dibayang-bayangi dengan berita tahun ini adalah tahun resesi. Kita akan mengalami kesulitan secara ekonomi. Mungkin ada dari kita yang sudah mengalami, ya saudara-saudara yang kasih Tuhan, mungkin ada yang sudah mengalami kebangkrutan, usaha mandek, pekerjaan hilang. Semua yang diharapkan tidak seperti kenyataan. Mungkin ada juga yang selama ini minta diberikan jodoh, minta mendapat keturunan, tetapi belum juga dijawab oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimanakah sikap kita di dalam menghadapi penderitaan-penderitaan kita? Apakah kita semakin jauh dari Tuhan atau malah sebaliknya? Ingat, semakin dekat dengan Tuhan memampukan kita menghadapi berbagai pencobaan yang berat sekalipun.
Ingat bagaimana saudara kita yang menjadi korban gempa di Turki dan Suriah. Anak-anak pun ikut menjadi korban. Ya, kerap kali kita mungkin meneteskan air mata melihat berita, tampilan video-video yang ada, memberitakan bagaimana anak-anak pun ikut mati, menderita di dalam gempa yang terjadi di Turki. Apalagi ditambah dengan musim dingin. Lengkaplah penderitaannya. Tetapi apapun bentuk penderitaan itu, mari kita renungkan. Maukah kita tetap setia kepada Tuhan? Bagaimana agar di dalam menghadapi penderitaan tersebut kita tidak kehilangan iman kita kepada Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, minggu ini dinamakan Minggu Seksagesima. Kita di dalam masa persiapan menuju penderitaan Yesus sebelum mati di kayu salib, lalu bangkit dan menang. Sebelum menuju kemenangan ada penderitaan yang harus dilalui. Di dalam penderitaan Yesus kita juga diajak ikut menyadari bahwa kita pun tidak terlepas dari penderitaan-penderitaan. Apa saja bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang kita rencanakan mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi bukan itu yang menjadi alasan kita untuk meninggalkan Tuhan. Bukan itu menjadi alasan kita meninggalkan Tuhan. Jangan hanya ketika Tuhan jawab doa kita, ya, atau Tuhan beri apa yang kita inginkan, barulah kita hidup setia mengikut Tuhan. Tetapi kalau sebaliknya kita bertanya, wah, di mana Tuhan? Atau bahkan kita mempertanyakan, apa benar Tuhan itu ada? Padahal selama ini kita sudah menikmati bermacam-macam anugerah Tuhan dan berkat Tuhan. Tetapi ketika keinginan kita tidak tercapai, kita mulai mempertanyakan, ada nggak Tuhan? Mari saudara yang dikasih Tuhan, hitung berkat Tuhan. Hitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Jangan sama seperti orang-orang Yahudi yang sudah melihat berbagai tanda mukjizat, tetapi tetap juga tidak percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Mari kita lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana berkat-berkat anugerah Tuhan yang menyertai kita. Sehingga di dalam penderitaan yang seberat apapun, kita tidak kehilangan iman. Kita bisa tetap setia kepada Tuhan. Mari hendaklah kita tetap setia dan percaya Tuhan selalu punya cara untuk memelihara kita. Tuhan selalu punya cara untuk memampukan kita melewati penderitaan. Setiap penderitaan, setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Ingat, hal yang buruk sekalipun bisa diubahkan Tuhan menjadi kebaikan bagi hidup kita. Ketika ada gunung permasalahan yang menghalangi jalan hidup kita, percayalah Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk mendaki gunung permasalahan tersebut. Yang penting tetaplah setia. Yang penting tetaplah berharap akan pertolongan Tuhan. Maka harusnya tidak ada penderitaan yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Dan mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hadapi penderitaan kita dengan iman. Iman kita akan memampukan kita terus berseru kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, dan merasakan bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan yang aman. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa mencurahkan berbagai berkat dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengucap syukur Tuhan dengan menghitung berkat Tuhan. Sehingga apapun penderitaan yang saat ini tengah kami alami, tidak mengalahkan iman percaya kami, tidak memutuskan harapan kami kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu tetap diam di dalam kami, memampukan kami untuk terus berjalan di jalan Tuhan. Mampu menyuarakan kebenaran meski berbagai tantangan harus kami hadapi. Di dalam nama Yesus mampukan kami menjadi pemenang. Amin.